Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Pada video kali ini kita akan menganalisis suatu data dengan tujuan untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Sebagai contoh, kita coba menganalisis data variabel skor insomnia ya yang diperoleh dari sampel. Berikut adalah tahap menganalisis data tersebut apakah berdistribusi normal atau tidak. Kita klik analisis, lalu ke descriptive statistik, kemudian ke explore. Kemudian kita masukkan variabel yang ingin kita analisis distribusinya, yaitu skor insomnia ke dalam kolom dependent list. Setelah itu yang paling penting adalah bagian plot. Yang di bagian plot ini ada centang bagian histogram, ya. Lalu yang paling penting juga ada centang kolom normality plot with test. Ya, ini penting untuk mengetahui data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Lalu klik continue. Setelah itu lalu klik OK. Selanjutnya kita akan lihat output dari analisis kita. Setelah melakukan analisis mencari sebaran data, dapat kita lihat hasil analisis pada bagian output ya. Ini adalah output dari hasil analisis kita. Perlu Anda ketahui bahwa uji hipotesis suatu penelitian tersebut bergantung pada normal tidaknya data yang dimiliki. Jika data berdistribusi normal, maka digunakan uji parametrik. Namun, jika data tidak berdistribusi normal, maka digunakan uji non-parametrik guna menjawab hipotesis suatu penelitian. Selain itu, terdapat 3 metode yang umum digunakan untuk menentukan apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Metode pertama disebut metode deskriptif berdasarkan output hitung. Ya, dari output analisis ini, komponen yang termasuk metode deskriptif hitung adalah koefisien varians, ya nilai ini. Kemudian dari komponen yang kedua adalah rasio squamous, ya, dan yang ketiga adalah rasio kurtosis. Sedangkan metode kedua disebut metode deskriptif berdasarkan output gambar. Dari output analisis ini, komponen yang termasuk metode deskriptif gambar yaitu gambar histogram, ya ini gambar histogram, kemudian gambar normal QQ plot, ya. Selanjutnya yang ketiga adalah gambar detrended normal QQ plot, dan yang terakhir adalah gambar box plot. Ini adalah gambar box plot. Selanjutnya metode ketiga yang dapat digunakan untuk menentukan data berdistribusi normal atau tidak disebut sebagai metode analitik. Ya, metode ketiga ini merupakan metode terbaik dalam menentukan sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Ya, pada output ini metode ketiga terlihat pada tabel test of normality. Keunggulan metode ini dibandingkan metode lain adalah nilai normalitas langsung muncul tanpa harus melalui perhitungan, ya tanpa harus melalui perhitungan yang lebih lanjut, dan metode ini jauh dari unsur subjektivitas dalam menentukan data tersebut berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Jika diperhatikan pada tabel ini, terlihat 2 kolom jenis uji normalitas. Yang pertama uji Kolmogorov-Smirnov, dan yang kedua adalah uji Shapiro-Wilk. Untuk uji Kolmogorov-Smirnov itu direkomendasikan untuk sampel yang lebih besar atau lebih dari 50 sampel, sedangkan untuk uji Shapiro-Wilk itu untuk sampel yang relatif kecil atau sedikit, yaitu kurang dari 50 sampel. Data yang dikatakan berdistribusi normal ya jika nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05. Pada output analisis ini ya yang telah kita lakukan pada variabel skor insomnia, karena jumlah sampel kita kurang dari 50, maka
tabel analisis normalitas yang kita gunakan adalah hasil uji Shapiro-Wilk. Ya, dapat kita simpulkan bahwa data skor insomnia tidak berdistribusi normal karena nilai yang muncul di sini lebih kecil daripada 0,5, sedangkan dikatakan normal apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, ya. Sehingga uji hipotesis yang akan kita gunakan pada uji selanjutnya, yaitu uji bivariat, adalah uji non parametrik, ya. Kita gunakan uji non parametrik karena pertimbangannya adalah data tidak berdistribusi normal, ya, terlihat dari nilai signifikansinya yang lebih kecil dari 0,05. Demikian, semoga bermanfaat.